Maulana Jaya, dan juga ada kedua rekan saya di balik layar, ada Nindi dan Nadia. Sebelumnya boleh perkenalan Mas, namanya siapa? Iya, nama saya Anto. Sering dipanggilnya Mas Anto. Mas Anto? Iya. Oke, Mas yang punya bisnis Sunday Mango, betul? Iya. Oke, mau wawancara sedikit boleh ya? Iya, boleh. Motivasi utama Mas buat mengembangkan bisnis Sunday Mango ini apa ya? Kalau dulu sih pertamanya itu kan coffee shop. Oke, coffee shop. Coffee shop itu hanya jual kopi, ya pokoknya yang Basicnya berbentuk kopi ya, oke. Kopi, terus kita melihat sambil berjalannya waktu itu ternyata peminat kopi nggak seperti yang kita harapkan. Karena tempat kita kecil, kita hanya cuman buat take away doang. Akhirnya kita inovasi bikin smoothies lah. Cuman di sini juga kopinya juga masih ada. Kopinya Kopi masih ada. Oh ya. Dan alat-alatnya juga masih ada. Gitu. Oh, berarti motivasinya ini karena yang awalnya ini coffee shop, Iya. tapi karena mungkin sapi peminat, jadi Iya. mulai Ya, mengadakan kita inovasi baru ya? inovasi kita ganti jus lah. Smoothies yang mungkin smoothies kan di sini juga jarang ada ya. Gitu. Oke. Gimana sih Mas ini menerapkan prinsip effectuation dalam mengembangkan bisnisnya? Jadi malah justru dari sini kita ekspansi ke brand-brand lain. Dulu itu kan emang kopi kan hobi, karena saya juga suka ngopi. Betul. Mungkin kan tempat nongkrong, relax, terus banyak ide-ide bermunculan. Nah dari sini itu kita berkembang, kita bikin brand lagi, brand Arti. Arti itu menjual Teh. es teh. Oh, Es teh Solo, terus Arti jalan kita ekspansi lagi ke makanan. Kita ada bakso Pentelpedia. Itu yang baru masuk ya? 300 meter dari sini lah. Oh, oke. Nah itu kita jual bakso khas Solo. Berarti justru yang awalnya tuh malah ini ya, baru Iya. ekspansi ke lain-lainnya. Dalam mengembangkan semua bisnis ini, sebenarnya karakteristik pemimpinan seperti apa yang Mas jadikan peran? Nah kalau saya pribadi biasanya saya terjun dulu sendiri. Jadi terjun dulu sendiri, kelola sendiri dulu beberapa hari, mungkin berapa minggu, biar tahu kendala apa yang ada di lapangan. Habis itu sambil ngajarin karyawan juga. Kalau mereka udah yakin, udah pede, baru mungkin kita monitor dari jauh. Dan yang penting sih konsisten di jam buka. Kemudian tantangan terbesar apa sih yang pernah dialamin pas 1 tahun pertama dalam membuka Sunday Mango ini? Tantangannya sih kita mengenalkan produk, sedangkan di sini kan daya beli masyarakat mungkin agak terlalu tinggi ya. Jadi daya beli masyarakat itu mungkin Maunya yang murah ya? ya maunya yang murah, Sedangkan Mas pakai bahannya mungkin yang bagus. yang premium. Jadi kita emang dulu itu kita mangga jual 15.000. Itu buat nyari pasar dulu lah. Nyari pasar itu sekitar 4-5 bulan baru harga kita sesuaikan sama HPP yang kita tentuin gitu. Oke. Berarti ngelihat target pasarnya dulu seperti apa ya? Berarti tantangannya itu lebih ke produk yang dipakai sama pasarnya Ya, bagaimana. harga jual juga ngaruh. Kemudian strategi apa nih yang Mas gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut? Kita sih lebih gencar ke media sosial ya. Jadi kita berinovasinya di media sosial, sama yang pasti penampilan produk juga harus yang menarik, sama kualitasnya sih. Faktor kunci keberhasilan dari ya, yang sekarang Sunday Mango seperti ini ya, rame gitu kan. Apa sih sebenarnya kunci keberhasilannya? Kemudian pelajaran apa yang bisa diambil? Kunci keberhasilan sebenarnya ngikutin arus terus. Yang penting kita konsisten di jam operasional, selalu taat sama SOP aja lah. Kalau untuk karyawan itu harus benar-benar nerapin SOP. Resep itu kan ada gramasi. Nah itu harus benar-benar sesuai sama gramasi yang sesuai SOP. Jadi kan dari situ juga rasa dan kualitas itu pasti tetap terjaga gitu. Berarti kunci keberhasilannya ini
adalah operasional yang konsisten. Oke, jam operasional yang konsisten, kemudian ada resep yang sesuai ya. Iya, Resep yang sesuai. jadi ada SOP yang pasti harus dilaksanakan sesuai SOP. Bagaimana ya. Dan kualitasnya, tetap mempertahankan kualitas ya. Mempertahankan kualitas. Dari itu semua pelajaran yang bisa diambil apa sih Mas? Pelajaran yang bisa diambil itu, ya yang pasti sih banyak hal ya. Jadi dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan kalau ya bisnis itu enggak semuanya ya naik gitu, ya, tapi ada naik turunnya gitu. Oke. Jadi kan ada yang namanya musim hujan. Musim hujan itu penjualan agak berkurang. Nah di situ kita lebih gencar ke media promosinya. Cukup dimengerti semua, makasih Iya. banyak. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau untuk UMKM itu lebih ke ini sih, media promosi lebih menarik untuk teman-teman yang lain. Media promosi itu kayak banner, spanduk, warna itu pengaruh banget. Desain ya. Iya, warna, konsep toko seperti apa itu pengaruh banget. Jadi orang itu kalau lewat, kalau udah melihat tampilan, Jadi eye catching ya. jadi udah ke notice dulu itu apa sih? Itu apa sih? Dan yang pasti konsisten di jam buka itu yang udah pasti. Oke, berarti ini ada notes dari Masnya yang mempunyai beberapa bisnis ya buat para UMKM yang mungkin ragu buat memulai bisnisnya. Yang pertama ini ada konsistensinya, kemudian yang kedua bagaimana sih kalian bisa memasarkan strategi bisnis kalian kepada masyarakat. Iya. Oke Mas, makasih banyak ya. Dan semuanya jangan lupa beli Sunday Menu.